Bab 2131. Kenapa kita tidak membiarkan Gatpa pergi saja? Kata Nolan sambil mengangkat alisnya. Dia benar-benar berharap Lawrence akan pergi. Lawrence adalah orang yang menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut ketika mereka berada di pulau itu. Itu tidak benar. Kita punya ayah. Lana cemberut, dengan tegas menolak gagasan itu. Gatpa sudah melakukannya. Apa pentingnya? Nolan mengingatkan Lana dengan penuh arti. Lana menegaskan, sekarang berbeda karena kita punya ayah kandung. Ibu dan ayah seharusnya yang menemani kita dalam kegiatan orang tua anak. Jared menepuk bahu Lana dan berkata, baiklah, ibu dan ayah akan pergi. Yai, aku tahu ayah memang yang terbaik. Lana tersenyum cerah sambil menganggukkan kepalanya. Bodoh. Nolan memutar matanya ke arah saudara perempuannya dengan frustrasi. Tidak, kaulah yang bodoh. Kaulah yang paling tolol. Lana menjulurkan lidahnya ke arah Nolan. Nicole menatap anak-anak dan tersenyum kecut. Baiklah, kami akan menghadiri acara orang tua anakmu. Hore, Lana bersorak kegirangan, sementara kakaknya menggigit bibirnya dengan sedih. Nolan berkata, aku akan memberitahu Gatpa dan membiarkan dia ikut juga. Dia tidak bisa datang, kata Jared terus terang. Tidak yakin, Nolan mengerutkan kening. Dia akan datang jika aku menginginkannya. Dan kau tidak bisa menghentikannya. Dia pergi ke Mecraunia, Jared memberitahu. Dia tidak menghentikan Lawrence untuk hadir. Hanya saja Lawrence tidak bisa datang. Mata Nicole membelalak karena terkejut saat melihat Jared. Mecraunia, tapi Lawrence dengan jelas mengatakan dia akan. Pulau Crescent, pikir Nicole. Jared bertukar pandang dengan Nicole. Meskipun dia tidak berbicara, Nicole dapat memahami pikirannya dengan membaca matanya. Nicole bertanya-tanya mengapa Lawrence berbohong padanya. Nicole tidak melanjutkan topik itu lebih jauh di depan anak-anak. Menundukkan kepalanya, Nolan sedikit layu ketika dia mendengarnya. Lawrence telah pergi. Ia berpikir, ini kesempatan yang sangat bagus, tetapi Gatpa tidak ada di sini. Jadi, apakah ada kegiatan orang tua anak yang bisa kuikuti jika ia tidak ada di sini? Tidak ada yang mau menemaniku. Merasakan keadaan Nolan yang tertekan, Nicole menghiburnya. Lawrence punya urusannya sendiri yang harus diurus. Ia punya kehidupannya sendiri. Mereka tidak bisa terlalu bergantung pada Lawrence. Mereka bisa menjadi teman, tetapi tidak bisa menjadi keluarga. Nolan memiringkan kepalanya ke arah Nicole, ragu-ragu, dan menggigit bibirnya. Lawrence pernah mengatakan kepadanya bahwa impiannya adalah bisa menemani mereka seumur hidup. Nolan, ada hal-hal yang baru akan kau pahami setelah kau dewasa. Nicole membelai kepala putranya dengan lembut. Ia memahami ketergantungan Nolan pada Lawrence, tetapi beberapa hal tidak mungkin diubah. Bahkan jika mereka tidak kembali ke San Joto dan berdamai dengan Jared, Nicole dan Lawrence akan tetap berteman. Nolan, Lana menarik lengan baju kakaknya dengan lembut, suaranya lembut. Nolan, kita punya ayah sekarang. Kita tidak butuh orang lain untuk menjadi ayah kita. Merasa gelisah, Nolan tidak menanggapi perkataan Lana. Jadi, ia menoleh keluar jendela mobil. Lana tahu Nolan pasti sedang dalam suasana hati yang buruk dan ingin mencondongkan tubuhnya untuk menghiburnya. Nicole menahan gadis itu dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Lana untuk meninggalkan Nolan sendirian. Nolan adalah anak yang tanggap. Jadi, dia pasti mengerti maksud Nicole. Nicole mengira Nolan hanya butuh waktu untuk menata ulang pikirannya. Nolan menggigit bibirnya dan dengan patuh duduk. Meskipun kedua saudara itu sering bertengkar, Lana agak kesal saat Nolan kesal. Ia hanya berharap kakaknya segera sembuh. Setelah beberapa saat, mobil itu memasuki kediaman keluarga Riddle. Keluarga itu keluar dari mobil dan menuju ruang tamu. Bab 2132. Kakek, nenek, Nolan dan Lana bersorak, berjalan menuju sofa. Daniel dan Gloria tak dapat menyembunyikan senyum mereka. Anak-anak kesayangan kami sudah pulang. Nicole datang dan saat dia tidak melihat yang lain, dia bertanya dengan santai, ayah, ibu, di mana saudara-saudaraku? Stanley sedang ada simposium akademis. Spencer dan Samuel bilang mereka ada urusan dan tidak akan kembali hari ini, jawab Gloria. Apa yang mereka lakukan?
Apakah mereka akan berkencan? Tanya Lana penasaran, sambil mengedipkan matanya yang besar. Gloria tak kuasa menahan tawa. Tidak, sayang, ini pekerjaan. Oh, gerutu Lana. Kupikir mereka pergi berkencan. Nada kecewa Lana membuat semua orang geli, dan mereka pun tertawa terbahak-bahak. Namun, Nolan memasang ekspresi muram, menundukkan kepalanya dengan lesu. Merasakan perilaku cucunya yang tidak biasa, Daniel bertanya dengan lembut, "Nolan, ada apa?" "Aku baik-baik saja, kakek." Nolan menggelengkan kepalanya pelan dan berdiri. "Aku akan kembali ke kamarku dulu." Nolan selesai berbicara dan naik ke atas sendirian, jelas terlihat dalam suasana hati yang sedih. Daniel tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Apa yang merasukinya? "Jangan khawatir. Biarkan saja dia beristirahat," kata Nicole mengelak, tanpa menyebut Lawrence. "Kakek, nenek, aku juga akan naik ke atas," kata Lana. Dia masih khawatir dengan kakaknya, jadi dia mengikutinya ke atas. "Apakah kamu tidak akan makan malam bersama kami?" "Aku sudah cukup makan di taman kanak-kanak," kata Lana dan menghilang di sudut tangga. Dia lari begitu cepat. Gloria merasa lega saat melihat Lana baik-baik saja. "Ibu, ayah, ayo makan," kata Nicole. Tidak perlu menunggu yang lain karena mereka tidak akan kembali. Jadi, hanya mereka berempat. "Baiklah, ayo makan. Kita harus menengok anak-anak setelah selesai makan malam," usul Gloria. Meskipun anak-anak baik-baik saja, Gloria masih merasa gelisah, memikirkan Nolan dengan ekspresinya yang muram. "Ya," Nicole setuju, dan mereka memasuki ruang makan. Setelah makan malam, semua orang pergi ke tempat masing-masing. Gloria adalah orang pertama yang naik ke atas dan memasuki kamar Nolan. "Nicole, apakah anak itu mengalami sesuatu yang buruk di taman kanak-kanak?" tanya Daniel. "Taman kanak-kanak sedang mengadakan hari orang tua anak. Kami berjanji kepadanya bahwa kami akan menghadirinya. Jangan khawatir, ayah," Nicole meyakinkan ayahnya tanpa mengatakan seluruh kebenaran. Nolan harus mencari tahu sendiri. Tak seorang pun bisa membantunya. "Oh, lebih baik kalau kamu bisa ikut berpartisipasi. Jangan sampai anak itu merasa kesepian saat orang lain punya orang tua, tapi mereka tidak," Daniel menegur Nicole, merasa lega. "Ya, jangan khawatir," Nicole setuju dengan senang hati. Sebelumnya, ia memang punya beberapa kekhawatiran, tetapi Jared menyuruhnya melupakannya karena ia akan mengatasinya. Jadi, ia benar-benar percaya semuanya akan baik-baik saja. Mereka berbincang sambil naik ke atas. Mengetahui Gloria telah memeriksa anak-anak, Nicole dan Jared memasuki kamar mereka. "Bagaimana kau tahu tentang situasi Lawrence?" tanya Nicole begitu mereka masuk ke kamar. Sebelumnya ia penasaran, tetapi menahan keinginan untuk bertanya karena anak-anak sudah ada di sana. "Dia tidak memberitahumu?" Mata Jared berkedip penuh arti. Nicole menyipitkan alisnya dan menjawab, "Dia memang datang ke perusahaanku hari ini, tapi bagaimana kamu tahu?" Bab 2133. Jared selalu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Nicole, yang memberinya perasaan yang tidak biasa, seolah-olah dia hidup di bawah hidungnya. "Saya kebetulan lewat saat dia masuk," Jared menjelaskan dengan datar. Meskipun dia tidak bertemu Lawrence, dia bisa menyimpulkan situasinya. Karena situasi Happiness Trading, Genesis Group memang mengalami dampak tertentu. Untuk memperbaiki kerusakan, Lawrence harus turun tangan secara pribadi. Mengapa dia tidak memberitahu Nicole bahwa dia akan meninggalkan Sanjoto? "Tapi dia bilang padaku." Nicole tiba-tiba berhenti bicara, ekspresinya berubah. Dia berpikir, Lawrence jelas mengatakan dia akan pergi ke Pulau Crescent, tetapi Jared mengatakan dia pergi ke Mecraunia. Dan entah mengapa, aku percaya pada Jared. Mengapa Lawrence berbohong padaku? Tidak ada yang salah dengan pergi ke Mecraunia. Akan lebih baik jika Lawrence tidak memberitahuku apapun. Kebohongannya hanya membuatku merasa tidak nyaman. Tidak masalah. Seperti yang kau katakan, dia punya kehidupannya sendiri. Melihat kegelisahan Nicole, Jared menghiburnya sambil membelai rambutnya dengan lembut. Dia tidak punya niat jahat dengan mengatakan hal-hal ini padanya. Dia hanya merasa Nicole seharusnya tahu mengenai keputusan apa yang diambilnya,
Jared yakin Nicole bisa mengatasinya. Ini setidaknya akan membuatnya tahu bahwa tidak semua orang layak dipercaya. Nicole menggigit bibirnya dan mengangguk samar. Tidak peduli mengapa Lawrence berbohong, dia tahu dia tidak punya hak untuk bertanya tentang masalah pribadinya. Lawrence mungkin sedang menghadapi hal-hal yang tidak bisa dia ungkapkan. Setelah Nicole tenang, dia kembali tenang seperti biasa dan menatap Jared. Yah, bukankah kamu tahu betul tentang situasi Lawrence? Nicole berpikir, Jared tahu lebih banyak tentang situasi Lawrence daripada aku, teman dekatnya. Apakah Jared memata-matai dia? Tatapan Jared menjadi gelap, dan berkata dengan penuh arti, kenali musuhmu dan dirimu sendiri. Nicole mengangkat alisnya sedikit, sambil berpikir, mengapa dia perlu membuatnya seperti perang. Aduh, apa yang bisa dilakukan? Jika mereka tidak cocok satu sama lain, mereka tidak akan bisa akur. Tanpa daya, Nicole menggelengkan kepalanya dan berhenti bertanya. Dia mengalihkan topik pembicaraan, dengan berkata, kita harus pergi sendiri-sendiri ke hari orang tua anak. Nicole berpikir selama mereka berdua muncul di waktu yang berbeda, mereka tidak akan terlalu menarik perhatian. Sedangkan saat kegiatan orang tua anak dimulai, tidak ada yang bisa melihat mereka dari luar. Jadi, itu tidak akan menimbulkan masalah. Selain itu, Jared mengatakan dia akan mengurusnya dan membuat pengaturan. Jared mengerutkan kening karena tidak puas. Ia tidak mengerti mengapa, sebagai orang tua anak-anak itu, mereka harus berpisah. Nicole tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan penolakan Jared, jadi ia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Melihat Nicole pergi, tatapan Jared menjadi gelap. Saat keluar dari kamar mandi, Nicole terhuyung-huyung ke pelukan Jared. Tanpa sadar, ia mengangkat kepalanya, dan Jared mengambil kesempatan itu untuk menciumnya. Nicole tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan otaknya langsung mati. Terpesona oleh wangi rambutnya, Jared semakin jatuh cinta pada Nicole, dan ciumannya semakin intens. Di sisi lain, kewarasan Nicole benar-benar hancur. Ia baru tersadar kembali saat merasakan sedikit rasa dingin di bahunya. Jubah mandinya mulai melorot, dan tangan Jared sudah menyelinap ke bawah kain. Tunggu sebentar. Nicole panik dan buru-buru membetulkan jubah mandinya, lalu segera mundur ke jarak aman. Tatapan Jared semakin dalam, melihat ke arah Nicole yang tampak gelisah. Ia bisa merasakan tubuhnya memanas, jadi ia menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalau tidak, ia mungkin tidak akan bisa menahan diri. Pipi Nicole memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasa canggung dan bingung. Kamu harus mandi. Aku tidur dulu. Nicole melilitkan jubah mandi di sekujur tubuhnya dengan erat dan segera berjalan ke tempat tidur. Setelah berbaring, dia menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Jared tersenyum, geli melihat posisi Nicole yang terbungkus. Mengetahui Nicole gugup, ia berbalik dan masuk ke kamar mandi. Bab 2134. Mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, jantung Nicole yang berdebar-debar perlahan mulai tenang. Situasinya hampir tak terkendali, sehingga perasaan Nicole campur aduk. Ia sering kali tenggelam dalam pikiran Jared, yakin bahwa ia tidak memiliki pertahanan terhadap kehadirannya. Meskipun mereka telah menikah secara resmi, Nicole masih belum mengingat kenangan bersama Jared. Ia seharusnya bisa memperlakukan Jared dengan bijaksana, tetapi ia tidak bisa. Pikirannya menjadi kusut dan rumit, sehingga ia tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Nicole terbangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia merasa tidak berdaya ketika menyadari bahwa riasan pun tidak dapat menyembunyikan lingkaran hitam itu. Nicole keluar dari kamar mandi dengan pakaian berganti dan melihat Jared sudah bersiap. Melihat Nicole sudah siap, Jared berkata lembut, "Ayo, kita turun." Nicole tak terkendali mengalihkan pandangannya, tak mampu menatap mata Jared. Ia merasa bahwa ia akan kehilangan ketenangan pikirannya jika tidak. Secercah pemahaman melintas di mata Jared. Tanpa menekan Nicole, dia memegang tangannya dan menuntunnya keluar ruangan. Ayah, Ibu, Lana yang baru saja keluar dari kamarnya berlari ke arah mereka dengan gembira. Nicole menoleh dan melihat Lana diikuti Nolan, beberapa langkah di belakangnya. Melihat penampilan Nolan yang tenang,
dia tampak baik-baik saja. Nicole menghela napas pelan. Dia berharap Nolan dapat menenangkan pikirannya dan menerima apa yang dikatakannya. Ibu, bisik Nolan, merasa malu dengan tatapan Nicole. Ia sedikit emosional kemarin. Ia mengerti ada hal-hal yang tidak dapat ia putuskan, tetapi ia tetap dapat membuat pilihannya sendiri. Meskipun ibunya dan Lawrence tidak bisa bersama, Nicole mengatakan bahwa Lawrence adalah sahabatnya. Itu berarti Lawrence akan selalu menjadi ayah baptis mereka. Nicole mengangkat sebelah alisnya. Ia tersenyum, seolah-olah ingin memahami perilaku putranya. Ayah, ayo sarapan. Lana menarik ke meja Jared. Sebagai tanggapan, Jared menggendong Lana dan memeluknya. Baiklah, sarapan, sudah siap. Mereka berempat turun bersama-sama dan memasuki ruang makan. Selamat pagi semuanya, sapa Nolan dan Lana dengan manis. Selamat pagi, sayang. Ayo, duduk di sini. Gloria tersenyum penuh kasih saat menyapa kedua gadis manis itu. Baiklah, keluarga itu duduk dan mulai makan sambil mengobrol. Sarapan pun segera berakhir, dan semua orang pulang sendiri-sendiri. Nicole, tentang hal-hal di perusahaan cabang, Daniel ragu-ragu. Begitu Nicole menyadari apa yang Daniel maksud, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, Sean dan aku akan mengurusnya. Jangan khawatir, ayah. Bab 2135. Damien dan Dillon tidak pantas mendapatkan simpatimu. Biarkan anak-anak yang mengurusnya, kata Gloria untuk menghibur Daniel. Saya mengerti. Saya merasa ini terlalu berat bagi anak-anak. Mereka terpaksa berurusan dengan paman-paman mereka yang berniat jahat, kata Daniel. Ia sedikit malu, tidak mengerti mengapa kakak-kakaknya bertindak seperti ini. Setelah bertahun-tahun bertahan, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Gloria menjawab, mereka masih tertindas dan dipandang rendah oleh saudara-saudara mereka. Sekarang setelah anak-anak mereka tumbuh besar, mereka akhirnya mendapatkan sedikit harga diri. Aku tahu. Daniel mengangguk. Dia tidak bersimpati pada Damien dan Dillon. Dia hanya menganggap mereka keluarga dan akan lebih baik jika semua orang bekerja sama. Sayangnya, tidak semua orang punya tujuan yang sama. Jared mengantar Nicole di pintu masuk gedung Riddle Corporation. Ia melihat Nicole masuk ke dalam sebelum memberi instruksi pada Max, jalan. Baik, Tuan. Max menurut dan menyalakan mobil. Ia kemudian melaporkan, Tuan Johnston, Lawrence menghilang begitu ia sampai di Mecraunia, meninggalkan asistennya Ian untuk membereskan semuanya. Saya khawatir. Cari bawahan lamanya, kata Jared dengan ekspresi tenang. Jika niat Lawrence pergi ke Mecraunia bukanlah untuk. Jika dia ingin menutupi kerugiannya, itu hanya berarti dia sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Dan untuk menyelesaikan rencananya, dia harus mencari beberapa orang yang dapat dipercaya untuk membantunya. Ekspresi Max berubah serius. Tuan Johnston, bukankah dia orang yang merugikan Anda? Aku akan selalu menjadi sesuatu yang menyengat di matanya, jawab Jared. Sejak Lawrence menginjakkan kaki di Sanjoto, mereka ditakdirkan menjadi rival satu sama lain. Lawrence tidak hanya terobsesi dengan Nicole, tetapi ia juga seorang yang sangat ingin menguasai Sanjoto. Tekad terpancar di mata Max. Aku akan mengatur seseorang untuk mencari tahu keberadaannya. Lupakan saja, mengetahuinya tidak akan mengubah apapun. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan kejutan lain untuknya? Kata Jared, tatapannya berubah dingin. Memiliki ambisi itu bagus, tetapi Lawrence harus membuktikan bahwa kemampuannya sesuai dengan ambisinya. Max tertegun, tetapi ia segera memahami maksud Jared. Ia bertanya dengan hati-hati, apa yang ingin Anda lakukan, Tuan Johnston? Mata Jared menyipit, suaranya berubah dingin. Minta seseorang untuk menghubungi proyek penting yang sedang dinegosiasikan Genesis Group. Max langsung mengerti maksud Jared, dan matanya berbinar. Ya, Tuan. Proyek penting ini merupakan proyek krusial bagi Genesis Group, yang baru saja memasuki pasar industri Sanjoto. Kehilangan proyek ini akan menjadi kemunduran yang signifikan bagi mereka. Mobil itu melaju pergi sambil mengepulkan awan debu. Di lantai atas gedung Riddle Corporation, tepat saat Nicole memasuki kantornya, Lulu mengetuk pintunya. Apakah kamu mendengar beritanya? Tanya Lulu dengan ekspresi misterius.
Mengangkat alisnya, Nicole bertanya, berita apa? Nicole tidak sempat memperhatikan berita pagi ini. Ia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Ya ampun, bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang sesuatu yang sepenting itu? Lulu tersenyum. Itu ada hubungannya denganmu. Aku, Nicole semakin bingung. Apa itu? Lulu memutar matanya tak berdaya ke arah Nicole sebelum mengungkapkan, ini tentang Damien dan Dillon. Bagaimana dengan mereka? Tanya Nicole, penasaran bagaimana pamannya bisa muncul di berita. Itu adalah kasus yang dibatalkan beberapa hari lalu. Saya tidak yakin siapa yang membocorkan berita itu, tetapi sekarang tidak ada yang bisa menandinginya. Mereka berada di pusat badai, jelas Lulu. Kedua perusahaan tersebut menjadi subjek pengawasan publik dan kecaman setelah informasinya dipublikasikan. Bab 2136. Hanya itu, jawab Nicole dengan tenang. Lulu membelalakkan matanya karena tak percaya. Bukankah itu sudah cukup? Kali ini bukan hanya fluktuasi harga saham mereka. Harga saham mereka anjlok. Tidak akan lama lagi sampai mencapai batasnya. Kerugiannya tidak biasa. Berapa banyak uang yang hilang. Namun, semakin Lulu memikirkannya, semakin bersemangat dia. Tatapan Nicole menjadi gelap. Ini saja tidak cukup. Apakah ada yang terlewatkan dari pihak Dillon? Kecepatan ini mengecewakan. Apakah mereka diam-diam berhenti atau tidak menyelidiki sama sekali? Nicole, Lulu memanggil dengan lembut, menyadari Nicole terdiam dan ekspresinya yang semakin muram. Tidak apa-apa. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Pasti akan ada kabar terbaru, kata Nicole. Ia baru bisa menyimpulkan bahwa Dillon memang tidak kompeten jika tidak ada berita lain. Melihat sikap tenang Nicole, Lulu terkekeh dan menggelengkan kepala, mengagumi ketenangan temannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali bekerja. Lulu menenangkan diri. Meskipun dia menikmati menonton acara itu, dia tahu itu urusan orang lain. Dia seharusnya memfokuskan energinya pada pekerjaannya sendiri. Melihat Lulu berbalik dan pergi, Nicole menghela napas lega. Ia mengambil sebuah dokumen dan mulai bekerja. Sementara itu, di perusahaan cabang yang dipimpin Dillon, Dilkop, Dillon memasang wajah muram di kantor presiden. Ia menggertakkan gigi dan menatap hasil di tangannya. Asistennya menatap Dillon dengan gugup, dahinya dipenuhi butiran keringat. Tuan Dillon, Anda lihat. Patah. Dillon dengan marah membanting dokumen itu ke meja hingga terdengar suara keras dan retak. Damien, pertunjukan yang bagus sekali. Pertama, kau menyuruhku melakukan pekerjaan kotormu. Kemudian, kau mendapat keuntungan dari pertengkaran itu. Dillon menggertakkan giginya, wajahnya berubah pucat. Ia tidak pernah menduganya, bahkan setelah penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya. Nicole bukanlah orang yang mengalahkannya. Kenyataannya adalah Damien mempermainkannya dan Nicole. Everett meminta orang-orang membuat bukti palsu agar dia sengaja mengetahuinya. Itu untuk membuatnya percaya bahwa dia akhirnya bisa mencegah Nicole bangkit kembali. Namun, Nicole tetap tidak terluka. Dillonlah yang mendapat masalah. Apapun yang terjadi, Damien akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Ketok, ketok, ketok. Terdengar ketukan di pintu, dan Raine mendorong pintu hingga terbuka. Ayah. Sambil menatap putrinya dengan jengkel, Dillon menggertakkan giginya dan memerintahkan, masuklah. Baiklah, jawab Raine dan berjalan menuju meja. Dillon memberi isyarat kepada asistennya dengan pandangan sekilas, berkata, tinggalkan kami. Jika. Baik, Tuan. Asistennya menurut dan meninggalkan ruangan. Ayah, bagaimana keadaanmu? Kenapa ayah terlihat begitu marah? Tanya Raine, matanya penuh kekhawatiran. Gerutu Dillon dengan wajah marah. Mulutnya hampir berbusa. Lihat apa yang dilakukan Paman Damien. Mata Raine membelalak karena terkejut. Paman Damien, pikirnya, bagaimana mungkin Paman Damien? Bukankah Nicole yang ada di balik semua ini? Buktinya dibuat-buat. Everett sengaja membocorkannya kepada kami. Dan itu pasti niat Damien, kata Dillon sambil menggertakkan gigi, sedikit kedengkian terpancar di matanya. Tak pernah menyangka Damien dan Everett adalah pelakunya, raut wajah Raine berubah pucat pasi. Jauh di lubuk hatinya,
dia juga menyimpan kebencian yang sama terhadap mereka. Nicole memang sudah sangat mengganggu, tetapi Damien justru berbalik melawan mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raine dengan nada frustrasi. Bab 2137. Dillon melirik Raine dengan tidak senang dan berkata, apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak akan masuk penjara. Tidak, bukan itu maksudku, Raine menjelaskan. Maksudku, kita tidak bisa membiarkan Damien memanfaatkan kita begitu saja. Karena mereka tahu Damienlah dalam semua ini, mereka biarkan Damien menanggung akibatnya. Tidak ada bukti, kata Dillon dengan nada tertekan. Dia tahu Everett adalah pelakunya, tetapi dia tidak punya bukti langsung yang memberatkannya. Dia tidak bisa menghukum Everett atas kejahatannya. Skenario terburuk, Everett bahkan bisa saja membuat pernyataan balasan palsu dan mengklaim bahwa dia membuat tuduhan palsu, yang akan menimbulkan lebih banyak masalah. Apakah kita akan dipaksa diam saja? Raine tercekik karena marah, dan giginya terkatup karena marah. Dillon menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia kalah? Meskipun dia tidak punya bukti dalam masalah ini, dia tidak berniat menanggung kesalahan Damien. Kau sebaiknya pergi. Dillon melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Raine untuk keluar. Raine mengernyitkan alisnya, tetapi pergi setelah memikirkan kata-kata James. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan perhatiannya kepada Dillon dan membiarkan Dillon mengurus masalah itu. Setelah Raine pergi, Dillon melihat materi di tangannya, dan matanya menjadi gelap. Raine kembali ke kantornya sendiri. Jadi, bagaimana? Tanya James cemas setelah menunggu lama. Raine menggertakkan giginya karena tertekan dan berkata, kita dipermainkan oleh Damien. James terlalu terkejut untuk berbicara. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Damien? Ya, ayah tahu Damien melakukan sesuatu di belakangnya dan ingin meraup keuntungan. Ekspresi Raine memerah karena marah. Dia tidak pernah menyangka Damien dan Everett akan melakukan hal seperti itu kepada mereka. James, di sisi lain, lebih tenang dan berkata dengan penuh arti, pada akhirnya, semua orang akan menjadi musuhmu. Maksudmu? Raine merenung sejenak, memahami maksud James. Ia berpikir, dia benar. Hanya ada satu pewaris bisnis keluarga Riddle. Sebelum pewarisnya ditentukan, semua orang berhak atas warisan itu, tetapi akulah yang terakhir. Mata Raine memancarkan sedikit tekad. Ia menatap James dan berkata, sayang, kamu selalu punya ide bagus. Masa depanku bergantung padamu. Jika James tidak menunjuk dan mengarahkan Raine, dia akan tetap mengeluh tentang situasi tersebut, dan cemburu pada orang lain. Dia menjalani kehidupan yang tanpa harapan di masa lalu, tetapi sekarang dia penuh percaya diri. Tunggu sampai hari ketika semuanya milik dia, orang lain tentu akan tunduk dan memandangnya. Nicole, kau akan lihat. Suatu hari nanti, aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Saat matahari terbenam, langit malam berubah menjadi kemasan. Sebuah berita baru dengan cepat mendominasi tajuk utama media berita utama. Dalang di balik krisis Dilkop telah ditemukan dan ditahan oleh pihak berwenang setelah tuduhan palsu dibuat terhadap kantor pusat Riddle Corporation. Sejak pelaku ditemukan, Dillon Riddle, tersangka pertama, terbukti tidak bersalah. Kemarahan Lulu terdengar di luar kantor pimpinan Riddle Corporation. Kenapa? Nicole, ini tidak masuk akal. Lulu tidak percaya Dillon bisa lolos begitu saja. Dia menyalahkan semua tuduhan kepada manajer departemennya. Bahkan bukti terakhir pun ditujukan kepada manajer departemennya. Jadi, tentu saja, dia tidak bersalah. Mata Nicole berkedip dengan sedikit dingin. Dillon memang orang yang kejam, sehingga dia harus mencari seseorang untuk disalahkan. Bab 2138. Lulu mengeluh menantang, dia tetap harus dihukum karena pengawasan yang buruk. Dia presiden perusahaan. Paling-paling dia hanya akan didenda. Nicole mengangkat bahu. Jika Dillon bersedia masuk penjara, dia tidak akan menuduh orang lain. Yah, kali ini kita biarkan dia bebas, kata Lulu dengan nada sedih. Meskipun Dillon jelas bersalah, sungguh menyedihkan bahwa dia bisa terhindar dari hukuman. Nicole tetap acuh tak acuh.
Tidak apa-apa. Acaranya baru saja dimulai. Apa? Lulu mengerjapkan matanya karena bingung. Kasus ini tampaknya sudah ditutup, menunggu persidangan dan putusan. Melihat kebingungan Lulu, Nicole menjawab dengan nada samar, kita sebaiknya duduk saja dan menyaksikan pertunjukan ini berlangsung tanpa ikut campur. Lulu mengedipkan matanya dan bereaksi cepat, oh, iya, aku hampir lupa tentang ini. Sebelumnya, Damien mencoba menipu Dillon dan yang lainnya. Namun, karena Dillon sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Sudah waktunya pulang. Ayo, Nicole berdiri dengan tenang. Aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Apakah kau benar-benar akan kembali ke rumah keluarga Riddle? Tanya Lulu secara naluriah. Ia tahu bahwa Nicole telah menerima telepon dari rumah tersebut. Mereka ingin Nicole kembali setelah bekerja, mungkin karena alasan yang berkaitan dengan masalah ini. Tentu saja, aku akan kembali. Mereka telah menampilkan pertunjukan yang bagus, Nicole menyeringai. Segalanya telah berakhir. Tuan Riddlesir meneleponnya kembali mungkin ada hubungannya dengan masalah Damien dan Dillon. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini adalah hasil yang dia inginkan untuk situasi ini. Bahkan jika Dillon tertangkap kali ini, dia tidak akan dikurung lama, dan pasti akan ada hari di mana dia akan keluar. Pada saat itu, Dillon tidak akan berubah. Sebaliknya, dia akan menjadi lebih agresif. Jika demikian, Nicole mungkin sebaiknya menyelamatkannya, untuk menyingkirkan semuanya sekaligus dan untuk selamanya. Saat meninggalkan kantor, Nicole melihat Sean dan Steve di lantai bawah di lobi. Sean, Steve. Keduanya menatap Nicole dengan khawatir. Kau yakin tidak ingin kami mengikutimu? Tidak perlu. Resepsi malam ini juga sangat penting bagi kami. Kalian sebaiknya datang saja. Aku akan kembali ke rumah bangsawan sendiri. Nicole menyeringai saat menjawab. Bagaimana jika mereka? Steve mengerutkan kening. Ia khawatir pada Nicole dan takut orang-orang di sana akan mempersulit Nicole. Kali ini, mereka tidak akan punya energi untuk menghadapiku. Tatapan Nicole menyiratkan sedikit rasa jijik. Dillon dan Damien baru saja bertengkar. Sean mengalah. Baiklah. Kalau ada masalah, hubungi kami. Baiklah. Nicole memperhatikan Sean dan Steve pergi sebelum masuk ke mobilnya sendiri. Ia memberitahu Jared untuk menjemput anak-anak karena ia memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Riddle sendirian. Tak lama kemudian, Nicole tiba di rumah keluarga Riddle. Hanya sedikit orang yang datang. Hanya Damien, Dillon, Daniel, dan Dexter yang hadir. Melihat bahwa dialah satu-satunya junior yang hadir, Nicole dengan canggung menyentuh hidungnya. Kakek benar-benar menyuruhku untuk kembali sendirian. Apakah ini benar-benar ide yang bagus? Melihat kedatangan Nicole, senyum mengembang di wajah Tuan Riddlesir. Nicole sudah kembali. Kakek, sapa Nicole lembut sambil berjalan perlahan ke arah lelaki tua itu. Duduklah, Tuan Riddlesir memberi isyarat kepada Nicole untuk duduk di sampingnya. Nicole ragu-ragu, tetapi tetap duduk atas desakan Tuan Riddlesir. Ia tidak takut pada mereka. Ia hanya merasa tidak boleh terlalu mencolok saat ini. Bab 2139. Ayah, kenapa ayah memanggil kami ke sini hari ini? Apa terjadi sesuatu? Tanya Dexter langsung setelah merasakan keheningan semua orang. Sejujurnya, semua orang kurang lebih sudah mendengar rumor tersebut. Namun Dexter tidak mengerti mengapa Tuan Riddlesir menelepon mereka kembali. Seolah-olah ingin mengatakan sesuatu setelah semuanya berakhir. Aku juga tidak tahu. Biarkan Dillon yang bicara. Ekspresi Tuan Riddlesir berubah muram saat dia melirik Dillon. Dillon. Dexter dan Daniel mengalihkan pandangan mereka ke Dillon, menyadari bahwa dialah yang mengumpulkan mereka di sini hari ini. Nicole juga baru menyadari fakta ini. Sepertinya Dillon belum mengatakan apapun. Dia pasti ingin berbicara langsung dengan Damien di depan semua orang. Sedangkan aku, mungkin kakek memutuskan untuk meneleponku kembali di menit terakhir, dan itu tidak ada hubungannya dengan Dillon. Dillon tidak menyangka Tuan Riddlesir akan memanggil Nicole kembali ke rumah keluarga Riddle. Namun karena ceritanya sudah seperti ini, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan berbicara. Sambil menggertakkan giginya,
Dillon menjadi panas di balik kerahnya saat dia menyerahkan sebuah dokumen kepada Tuan Riddlesir. Sebenarnya, aku bermaksud meminta ayah dan beberapa saudaraku untuk duduk sebagai hakim untukku mengadilimu. Damien mengangkat alisnya sedikit. Dia berkata dengan penuh arti, Dillon, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu dalam masalah? Damien sudah tahu Dillon telah menemukan seseorang untuk disalahkan. Karena itu, dia tidak mengerti apa niatnya dengan memanggil semua orang yang berkumpul di sini hari ini. Ekspresi Dillon berubah semakin marah. Dia menatap Damien dengan penuh kebencian. Damien, berhentilah berpura-pura. Apa kau masih berpikir aku tidak tahu apa-apa? Apa maksudnya ini? Damien mengerutkan kening. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sedikit kegelisahan. Dia merasa Dillon sedang mengincarnya hari ini. Gerutu Dillon kesal. Ia kembali mengalihkan pandangannya ke Tuan Riddlesir. Ayah, aku membeli dan melaporkan manipulasi nilai saham perusahaan cabang oleh kantor pusat, tetapi sekarang aku sadar bahwa aku dijebak oleh Damien. Ini bukti yang kutemukan. Coba lihat. Dillon membanting dokumen-dokumen itu ke atas meja sambil menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Ayah harus mendukungku. Dia saudaraku, tetapi dia menipuku. Mulut Nicole berkedut. Ia berpikir, wah, Dillon benar-benar habis-habisan dengan aksinya ini. Tuan Riddlesir, dengan tenang mengambil dokumen itu dan membukanya untuk membaca isinya. Ia kemudian menatap Damien, sambil berkata, yang Dillon katakan adalah bahwa bukti yang ia temukan terhadap Nicole sengaja diungkapkan kepadanya oleh Everett. Benarkah itu? Melihat sikap tenang Tuan Riddlesir, Damien tanpa sadar mengepalkan tangannya. Ia mencoba menahan rasa gelisahnya dan bersikap tenang. Ayah, saya khawatir pasti ada kesalahpahaman. Everett tidak punya alasan untuk melakukan itu. Dia tidak punya alasan, tetapi jika Anda memerintahkannya, bisakah dia menolaknya? Komentar Ten Riddlesir. Terlebih lagi, mereka berdua adalah orang yang sepemikiran. Tidak seorang pun akan percaya bahwa Damien tidak memerintahkan Everett untuk melakukannya. Damien, Dillon, kalian. Apakah ini mungkin salah paham? Tanya Dexter bingung. Dia masih sedikit bingung dan tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Jika memang ada masalah, sebaiknya diselidiki secara menyeluruh, Daniel bersuara dengan serius. Ia perlu tahu apakah Damien benar-benar melakukannya atau tidak, tetapi itu bukan karena ia ingin memperlebar jarak antara Damien dan Dillon. Jika Damien benar-benar melakukannya, ia hanya akan sangat kecewa padanya dan merasa lebih sakit hati untuk Nicole. Bab 2140. Ayah, kenapa ayah tidak membiarkan kakek yang menilai sendiri? Nicole mengangguk ke arah Daniel. Ia mengerti bahwa Daniel melakukan itu untuknya. Namun, Nicole sudah lama menyadari situasi itu, jadi ia tidak merasa dirugikan. Menerima pesan Nicole, Daniel menggertakkan giginya dan berkompromi sambil mendesah. Setelah Nicole selesai, yang lain mengalihkan perhatian mereka ke Ten Riddlesir, menunggu keputusannya. Dillon, apa yang kau inginkan dariku? Tuan Riddlesir telah membaca semua dokumen. Ia masih tampak tenang dan kalem, jadi tidak ada yang bisa mengatakan pikirannya yang sebenarnya tentang masalah ini. Ayah, Damien sudah keterlaluan. Dia tidak hanya ingin menyakitiku, tetapi dia juga ingin menghancurkan Nicole. Jika aku tidak punya bukti, aku tidak akan pernah menyampaikan masalah ini ke markas besar. Kalau begitu, aku tidak akan berakhir dalam situasi ini, kata Dillon dengan ekspresi menyesal dan marah. Nicole mencibir dengan nada mengejek. Dillon cukup ahli dalam mengalihkan kesalahan kepada orang lain, mencoba menutupi kesalahannya sendiri dan menyalahkan Damien. Apakah dia benar-benar berpikir orang lain bodoh? Pertanyaannya adalah, jika ini bukan informasi yang dia inginkan, dia tidak akan pernah mempercayainya dengan mudah. Dia dipermainkan oleh Everett, tetapi sekarang dia mengaku dijebak olehnya. Sungguh mengesankan bagaimana dia bisa membalikkan keadaan. Mengalihkan pandangannya ke Tuan Riddlesir, mata Nicole berbinar. Geli. Sepertinya kakek tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Dillon. Dillon, hentikan omong kosongmu. Aku tidak menyakiti siapapun. Siapa yang tahu dari mana semua buktimu itu berasal? Kau menuduh Nicole sebelumnya,
dan sekarang kau menuduhku. Damien tampak marah dan tersinggung, tidak mengakui apapun yang dikatakan Dillon. Bukti. Tidak, ini kebenarannya. Dillon memukul langit-langit. Dia tidak menyangka bahkan pada titik ini, Damien bisa membalikkan keadaan dan menuduhnya sebagai gantinya. Dia merasa bahwa Damien tidak tahu malu. Nicole juga terkesan dengan bagaimana Damien bisa terus mengatakan semua ini tanpa mengubah ekspresinya. Dengan alis terangkat, Nicole memandang Damien dengan pandangan berbeda. Tidak heran dia mampu memanipulasi hal-hal dalam kegelapan. Dia pasti punya keyakinan untuk menjauhkan diri darinya, bahkan ketika kebenaran terungkap. Sedikit kegelapan melintas di mata Nicole saat dia berbicara pelan, Paman Dillon. Kalau ini benar, kenapa kamu tidak melaporkannya ke polisi? Itulah rahasia yang tidak terungkap. Aku tidak melaporkannya demi keluarga Riddle, Dillon menjelaskan. Ia kemudian menatap Tuan Riddle penuh harap. Ayah, aku hanya berharap ayah bersikap adil. Tuan Riddle bergumam pelan, tidak menunjukkan niatnya untuk ikut campur dalam masalah ini atau tidak. Ayah, pelakunya sudah dikurung di kantor polisi, mengakui semuanya, dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kau tidak bisa mempercayai Dillon setelah hanya mendengarkannya, kata Damien cemas. Damien memang pelakunya, dan rute pelariannya sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan jika Dillon membuat keributan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang tidak dia antisipasi adalah keputusan Dillon untuk mengadu kepada Tuan Riddle alih-alih mengungkapnya dengan melapor ke polisi. Jika Tuan Riddle mempercayainya, itu akan merugikan Damien dan Everett. Satu kata dari Tuan Riddle sudah cukup untuk membuat mereka menderita kerugian besar di masa mendatang. Dan itu bukan yang Damien inginkan terjadi. Saat itu saya tidak punya pilihan lain. Tahukah Anda berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membiarkan seseorang lolos begitu saja?